sedang menjerit, pertiwi kita sedang menangis, dikarenakan beberapa daerah sedang ditimpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya kembali mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman yang sedang mengalami musibah sebagai tazkiyah Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, Al-Quran mendeskripsikan kepada kita 3 makna dari sebuah musibah. Pertama, musibah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, musibah sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, musibah sebagai rahmat dan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku sekalian, berkaitan dengan 3 makna musibah tersebut, kita perhatikan saat ini tanah air kita sedang menjerit, pertiwi kita sedang menangis, dikarenakan beberapa daerah sedang ditimpa musibah. Kita lihat jatuhnya pesawat terbang, mulai gempa bumi, asap di mana-mana, angin puting beliung, banjir bandang, sampai bencana gelombang tsunami menempa saudara-saudara kita. Akibat berbagai musibah tersebut, tidak sedikit orang-orang yang kehilangan anak-anaknya, anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Bahkan akibat musibah tersebut telah melahirkan kepedihan, penderitaan, dan menambah kemiskinan karena telah menghancurkan harta benda dalam waktu sekejap. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pertanyaannya, apakah makna dari musibah yang menimpa negeri ini? Apakah azab? Apakah ujian? Atau rahmat dan tazkiyah Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagai jawabannya, pada kesempatan ini kita lihat surah Asy-Syura ayat 30 dan 31. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma antum bimu'jizina fil ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Dan apa musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu, dan kamu tidak melepaskan diri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian
Tidak setiap musibah berarti siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada musibah sebagai rahmat dan penghapus dosa yang dilakukan manusia. Namun, pertanyaannya, bagaimanakah kesadaran manusia untuk menghindari perbuatan maksiat saat ini dalam rangka menjauhi musibah tersebut? Kita tidak mungkin menutup mata dari kasus demi kasus. Betapa rendahnya perhatian manusia untuk menghindari perilaku maksiat, baik kepada Allah, kepada manusia, terutama kepada alam sekitar. Hadirin, teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perhatikan, seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, watak-watak perusak, watak-watak pencemar, dan watak-watak alam kini tumbuh subur laksana cendawan di musim hujan. Sebagai bukti, gunung-gunung yang rimbun telah dirubah menjadi mega-mega proyek, mega-mega proyek, lahan megah dan real estate, pembakaran hutan di Kalimantan hadirin, perusakan ekosistem di lautan, penumpukan sampah di limbah industri di kota-kota besar, belum lagi kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan manusia saat ini, na'udzubillah, perjudian, judi, perzinahan, perkosaan, perampokan, penjarahan dan pembunuhan di mana-mana, penipuan, mental hipokrit, budaya munafik, bahkan korupsi, kolusi dan nepotisme saat ini sedang marak dan merebak, mewabah dan menggejala, bahkan menjadi karakter bangsa hadirin. Betul tidak? Mantu sekali. Akibat kemaksiatan dan kemunkaran yang dilakukan manusia tersebut, pantas kalau Allah menurunkan musibah sebagai tazkiyah dan pembersih terhadap dosa-dosa yang dilakukan manusia. Bahkan Rasul pun menegaskan dalam sebuah hadis yang artinya, tidaklah seorang hamba atau muslim yang mendapatkan sebuah musibah kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Lantas muncul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari musibah-musibah tersebut? Sebagai jawabannya, kita renungkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dan demikian, teman-temanku sekalian, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri terutama, untuk mencegah dan menghindari musibah di negeri ini, langkah utama yang harus kita lakukan adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, sebagai realisasi ma'rifat ilahiyah, dan menjaga hubungan baik dengan manusia, hablum minan nas, sebagai realisasi ma'rifah insaniyah. Intinya hablum minallah dan hablum minan nas. Dan juga hadirin, apalagi yang harus dilakukan?
kepada para tokoh dan elit bangsa ini, tolong hindari praktek politik busuk, politik. Jangan sampai politik ini menjadi pohok kanu letik mun geus jadi. Ingat eta. Mental munafik dan budaya korupsi ini korupsi, mental budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta sikap fanatik buta terhadap golongan, suku, dan partainya masing-masing. Kepada warga negara Indonesia, terutama umat muslim, terutama diri saya sendiri, mari kita laksanakan semua perintah Allah. Dan kepada para pemuda secara khusus, saya menghimbau kepada diri saya sendiri ini, terutama kepada diri saya sendiri, mengingatkan, sangat-sangat mengingatkan, mari kita gunakan masa muda kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengisi hati kita dengan iman, mengisi otak kita dengan ilmu pengetahuan, dan yang terpenting, kita hiasi diri kita dengan akhlak karimah. Hadirin teman-temanku sekalian, jika sikap tersebut yang diaplikasikannya, insya Allah bangsa kita akan terhindar dari berbagai bencana dan musibah. Bagi kita insan beriman, bagi kita semua sebagai manusia yang beriman kepada Allah, yang melakukan langkah ini berarti telah melakukan amal soleh. Allah menjanjikan balasan dan ampunan berlimpah ruah, sebagaimana yang terukir, yang tertulis, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 9, yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Teman-temanku sekalian, jadi apa yang saya sampaikan tadi itu merupakan pengingat kepada diri saya sendiri yang terutamanya. Nah, jadi kita sebagai manusia harus senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan amal-amal soleh, hablum minallah, hablum minan nas. Karena jikalau kita melakukan hal tersebut, maka insya Allah, kata Allah tadi, mereka dan kita semua yang melakukan tersebut akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikan, dapat melakukan hal tersebut, dan kita mendapatkan ampunan serta pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan jika ada koreksi bagi saya, silahkan ditulis di komen di bawah. Jangan sungkan-sungkan harus banyak komen di bawah untuk mengkoreksi diri saya sendiri. Oke, syukron katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.